pada video kita. Pada video kali ini seperti biasa di sini saya akan mereviewin buku yang sudah Aksara Pena terbitkan ya teman-teman. Jadi di video kali ini pada hari ini di sini saya mau mereviewin buku yang berjudul Perencanaan Strategik Suatu Kajian dalam Menyusun Visi Misi Sekolah nih. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk buku yang akan saya reviewin pada video kita pada siang hari ini nih teman-teman. Jadi sebelum itu buat kalian yang lagi nonton jangan lupa di like, comment, and subscribe untuk media sosial kami seperti YouTube Aksara Pena ya teman-teman, untuk mendapatkan lebih banyak lagi video-video atau video terbaru kita. Nah, jadi untuk video pada siang hari ini, video kali ini saya ingin mereviewin buku ini ya teman-teman. Bisa kalian lihat nih untuk bukunya nih, buku dengan judul Perencanaan Strategik Suatu Kajian dalam Menyusun Visi Misi Sekolah nih. Nah, buat kalian yang mau cari tahu untuk penulisnya nih, buku ini ditulis oleh Aldiandra, Muhammad Firdaus, Umi Kulsum, dan kawan-kawan. Jadi teman-teman, buku ini ada beberapa penulisnya nih. Nah, di sini ditulis cuman ada 3 orang ya teman-teman. Ada Aldiandra, Muhammad Firdaus, Umi Kulsum, dan masih banyak lagi nih untuk penulisnya nih teman-teman. Nah, jadi untuk editor buku ini sendiri yaitu Dr. Muhammad Fauzi MAG dan Dr. Haja Mardia Astuti MPDI. Nah, jadi ada dua orang untuk editor dari buku ini sendiri nih. Seperti ini nih ya teman-teman untuk buku yang saya reviewin pada video kali ini. Buku dengan judul Perencanaan Strategik. Seperti ini nih. Untuk kita lihat lagi ya teman-teman, kita lihat lagi di bagian dalamnya nih. Untuk ukurannya, buat kalian yang mau cari tahu ukuran ini memiliki ukuran 14 dikali 21 cm nih. Kira-kira 14 dikali 21 cm dengan ketebalan 209 halaman ya teman-teman. Jadi buku perencanaan strategi ini dengan ketebalan 209 halaman nih. Cukup lumayan tebal ya teman-teman, untuk 209 halaman itu lumayan tebal nih. 209 halaman. Tentunya buku ini diterbitkan di penerbit kita ya teman-teman, penerbit Aksara Pena. Pada tahun 2021 tepatnya di bulan Juli nih. Jadi teman-teman untuk cetakan pertamanya dari buku ini pada Juli 2021 yang diterbitkan di penerbit Aksara Pena nih teman-teman. Jadi Aksara Pena menerbitkan buku ini dengan judul Perencanaan Strategik Suatu Kajian dalam Menyusun Visi Misi Sekolah nih. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dengan ketebalan 209 halaman tadi nih, buku ini memiliki ketebalan 209 halaman. Terus di sini di bagian isinya kita lihat lagi nih. Di bagian isinya sendiri ada kata sambutannya juga nih. Ada kata sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fata Palembang. Ya, seperti ini teman-teman, yaitu Bapak Dr. Haji Abdullah. Ada kata sambutan dari Bapak Dr. Haji Abdullah. Terus juga tidak lupa ada kata pengantarnya juga ya teman-teman dari penulisnya sendiri. Nah, di sini di daftar isinya bukunya lumayan tebal ya teman-teman, lumayan tebal, untuk bukunya sendiri lumayan tebal dengan ketebalan 209 halaman. Buku ini terdapat ada 11 bab nih teman-teman.
Nah, lumayan banyak ya teman-teman. Untuk babnya ada 11 bab. Dari 209 halaman tadi, buku ini terdapat 11 bab nih. Nah, jadi kita lihatnya, kita cek lagi di bab pertamanya nih. Ada di sini tentang pengertian konsep dasar dan ruang lingkup manajemen strategik nih. Jadi isinya di sini ada pendahuluan, terus ada pengertian manajemen, terus kita lihat lagi di halaman-halaman selanjutnya. Nah, di sini ada konsep dasar manajemen strategik dan masih banyak lagi nih teman-teman. Untuk isi dari bab 1 yang ada di buku perencanaan strategik ini ya teman-teman, sudah pasti di sini banyak informasinya nih. Terdapat ada beberapa informasi. Terus ini tadi di bagian bab pertama ya teman-teman. Di sini kita lihat lagi. Kita lihat ke bab 2-nya nih. Kita di bab 2 di sini ada di halaman 15-nya ya teman-teman. Di halaman 15 terdapat bab 2-nya yang berisi tentang manfaat manajemen strategik. Ini ada manfaat ya, manfaat manajemen strategik itu sendiri nih. Terus sama seperti bab pertama tadi, di sini ada pendahuluan, terus juga ada pengertian manajemen strategik. Terus kita lihat lagi ke halaman-halaman selanjutnya. Di sini juga ada di bagian ketiganya ada peran manajemen strategik nih. Nah, ini ya teman-teman. Jadi di sini banyak nih. Ada langkah dalam pengembangan organisasi, tahap-tahap dalam manajemen strategik, terus juga ada pentingnya manajemen strategik bagi perusahaan. Ada juga manfaat dan resiko manajemen strategik dan masih banyak lagi nih. Untuk isi-isi yang ada di bab 2 yang ada di buku perencanaan strategik ya teman-teman, ada banyak isinya yang ada di bab 2 ini mengenai manfaat manajemen strategik. Jadi di bab 2 di sini buku ini ada dengan pembahasan manfaat manajemen strategik nih. Terus kita lihat lagi. Itu tadi di bab 2-nya ya teman-teman, di bab 2. Terus di sini nih ada di bab 3 di halaman 35. Di bab 3 di sini buku ini membahas tentang kondisi lingkungan internal organisasi. Nah, sama seperti halaman sebelumnya di sini ada pendahuluan ya teman-teman. Sudah pasti ada pendahuluan untuk pertama-tama. Terus juga ada pengertian lingkungan internal organisasi. Ada karakteristik lingkungan internal organisasi, terus juga ini jenis-jenis lingkungan internal organisasi. Nah, di sini banyak ya teman-teman, ada manfaat lingkungan internal organisasi, ada permasalahan internal organisasi, dan masih banyak lagi nih untuk isi-isi yang ada di bab 3-nya nih ya teman-teman. Nah, terus diakhiri di bagian bab 3-nya diakhiri dengan kesimpulannya nih teman-teman. Jadi di sini saya akan spill sedikit ya teman-teman kesimpulan dari buku ini yang terdapat di bab 3-nya ya. Jadi ini kesimpulan dari bab 3 ya teman-teman. Di sini akan saya sedikit kepada kalian yang menonton. Jadi isi dari kesimpulannya yaitu dari materi ini dapat kami simpulkan bahwa menganalisis kondisi lingkungan internal organisasi merupakan suatu proses atau kegiatan untuk mengukur kekuatan dan kelemahan dalam lingkungan internal organisasi. Dan lingkungan internal masih dapat dikontrol atau dikendalikan oleh organisasi dan berpengaruh terhadap orang-orang yang berada pada lingkungan internal organisasi, sehingga dapat menciptakan kekuatan khusus dalam manajemen organisasi agar kegiatan dalam organisasi berjalan dengan baik nih. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman kesimpulan nih. Kesimpulan dari bab 3 yang terdapat di dalam buku ini ya teman-teman. Nah, terus di sini tadi
masih banyak sih untuk isi atau informasi-informasi yang ada di bab ini. Nah, masih banyak lagi nih. Di sini ada 11 bab nih. Ada 11 bab dari 209 halaman tadi. Buku ini terdapat 11 bab ya, teman-teman. Terus di sini ada di bab 4-nya nih. Kita beralih ke bab 4, ada di halaman 47. Jadi bab 4-nya di sini berisi tentang menganalisis kondisi lingkungan eksternal organisasi. Kalau di bab 3 tadi tentang internal organisasi internal, yang di bab 4 ini mengenai eksternal organisasinya nih, teman-teman. Nah, jadi yang pertama sama ada pendahuluan. Pendahuluan, terus juga ada pengertiannya nih. Pengertian lingkungan eksternal organisasi, terus juga ada karakteristik lingkungan eksternal organisasi. Nah, di sini ada jenis-jenis lingkungan eksternal organisasi. Nah, di sini ada beberapa jenisnya ya, teman-teman. Ada beberapa jenisnya di sini saya sebutin nih. Yang pertama ada lingkungan eksternal mikro. Nah, di sini masih banyak lagi nih ya, salah satunya tadi. Ada juga lingkungan eksternal makro nih. Jadi ada lingkungan eksternal mikro, ada juga lingkungan eksternal makro ya, teman-teman. Nah, dan masih banyak lagi nih. Nah, jadi di sini, nah yang terakhir juga, jadi setiap bab di sini ada kesimpulannya ya, teman-teman. Ada manfaat lingkungan eksternal organisasi, terus diakhiri dengan simpulannya. Jadi setiap per bab di sini diakhiri dengan kesimpulannya nih, teman-teman. Oke, kita spill sedikit nih. Di sini saya akan spill kepada kalian. Simpulan dari bab 4 ini berisi tentang lingkungan eksternal mikro, yaitu lingkungan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan manajemen lingkungan. Eksternal mikro diartikan sebagai faktor-faktor di luar rumah tangga, produksi, atau dunia usaha yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan dunia usaha. Nah, jadi itu nih teman-teman, untuk sedikit spill, sedikit isi dari kesimpulan yang ada di bab 4-nya nih. Yang ada di bab 4-nya mengenai lingkungan eksternal. Terus kita beralih lagi nih, kita lihat lagi di tadi di bab 4, terus kita sekarang ada di bab 5-nya. Di bab 5 di sini berisi tentang menyusun perencanaan strategik. Menyusun perencanaan strategik. Yang pertama ada pendahuluan. Terus yang kedua ada pengertian perencanaan strategik. Nah, di sini masih ada lagi ya, teman-teman, di halaman-halaman selanjutnya. Ada fungsi dan manfaat perencanaan strategik, dan ada langkah-langkah menyusun perencanaan strategik nih. Nah, jadi di sini ada beberapa langkah-langkahnya ya, teman-teman, dalam menyusun perencanaan strategik. Terus di sini, nah di sini ya, tadi bab 5 nih. Kita akan beralih lagi ke bab selanjutnya. Di bab 6 nih, kita sekarang ke bab 6 ya, teman-teman. Ada di halaman 75. Jadi di bab 6 ini berisi tentang menyusun action plan. Nah, sama seperti yang di bab-bab sebelumnya, di sini ada pendahuluannya juga nih. Ada pendahuluan, ada pengertian perencanaan atau action plan. Terus juga ada fungsi dan manfaat action plan. Di sini ada fungsi, terus juga ada manfaat. Nah, di sini saya akan kasih tahu nih kepada kalian salah satu fungsi dari action plan ini apa nih ya? Yang salah satunya di sini ada membantu pencapaian suatu visi dan misi. Dan ada beberapa lagi nih untuk
fungsi dari action plan ini sendiri. Terus juga di sini ada manfaat dari action plan nih teman-teman. Salah satunya ada action plan dapat menjadi panduan mengenai arahan pekerjaan yang harus dilakukan, dan masih banyak lagi nih untuk manfaat action plan yang ada di dalam buku ini nih teman-teman. Terus juga di sini ada langkah-langkah menyusun action plan. Nah, sini banyak ya teman-teman, langkah-langkah sudah pasti panjang nih isinya. Nah, terus yang terakhir sama di akhir bab ada kesimpulannya. Kesimpulan dari bab 6 ini sendiri. Jadi di sini seperti bab-bab sebelumnya saya akan spill ya teman-teman. Saya akan spill isi dari kesimpulan yang ada di bab 6 ini. Jadi isinya itu dengan adanya rancangan yang sangat rinci ini untuk dilaksanakan dalam mewujudkan suatu tujuan yang telah ditetapkan, maka diharapkan dapat mewujudkan suatu tujuan yang ingin dicapai secara sistematis juga terstruktur, serta dilakukan dengan jangka waktu tertentu dan dibantu dengan adanya perencanaan awal yang tepat nih. Sehingga kegiatan yang dijalankan oleh organisasi pun juga akan menjadi efektif dan efisien. Nah, mungkin itu sedikit saya spill sedikit dari kesimpulan yang ada di bab 6-nya nih teman-teman. Kesimpulannya ada di bab 6 di halaman 85 ya teman-teman. Terus kita beralih ke bab 7-nya nih. Di bab 7 di sini ada di halaman 85 ya teman-teman. Di halaman 85 ada bab 7 yang berisi tentang menyusun visi dan misi. Yang pertama ada pendahuluan, terus ada pengertian visi dan misi. Nah, di sini saya akan kasih tahu nih ya kepada penonton buat apa sih pengertian dari visi. Nah, jadi visi ialah pernyataan yang tulis atau diucapkan hari ini yang merupakan proses manajemen saat ini dan yang akan menjangkau masa yang akan datang. Nah, jadi menurut buku ini visi seperti itu ya teman-teman. Terus juga ada nih pengertian dari misinya sendiri, yaitu misi adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi. Jadi dapat dikatakan bahwa misi adalah penjabaran visi dalam bentuk rumusan kewajiban, tugas dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan agar terwujudnya visi. Jadi teman-teman, dengan adanya demikian, misi dapat disimpulkan adalah bentuk layanan yang memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya nih. Ini dikutip oleh Mujiono dan Dimyanti pada tahun 2009 ya teman-teman. Jadi itu nih pengertian dari visi dan misi ini sendiri ya teman-teman, yang ada di bab 7 di dalam buku ini nih. Terus ini tadi bagian B-nya ya. Sini ada di bagian C-nya mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan visi dan misi. Nah, jadi di bagian visinya nih saya akan sebutin satu ya teman-teman. Salah satunya di bagian visi, yaitu visi hendaknya bisa memberikan panduan atau arahan dan motivasi. Sedangkan di misinya ada salah satu tentang menunjukkan secara jelas mengenai apa saja yang harus dicapai oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dan organisasi yang bersangkutan nih. Nah, terus di bagian D-nya juga ada cara penyusunan visi dan misi yang baik nih. Jadi banyak ya teman-teman untuk isi dari cara penyusunan visi dan misi yang baik. Terus di bagian akhirnya juga sama seperti bab sebelumnya, ada kesimpulannya nih dari bab 7. Jadi kesimpulan dari bab 7 yaitu berisi tentang visi merupakan suatu imajinasi
moral yang bisa menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa yang akan datang. Imajinasi yang dimaksud itu akan selalu diwarnai oleh peluang dan tantangan yang akan terjadi di masa mendatang. Nah, jadi itu nih teman-teman untuk isi dari kesimpulan yang ada di bab 7. Kita beralih lagi ke bab selanjutnya, ada di bab 8 ya teman-teman. Bab 8 berisi tentang analisis sentra pendidikan. Yang pertama ada pendahuluan, terus juga ada penerapan strategi pembelajaran. Di sini ada lagi ya teman-teman untuk isi yang ada di bab 8. Ada cara menerapkan strategi dan masih banyak lagi nih untuk isi dari buku yang ada di bab 8-nya nih teman-teman. Terus kita lihat lagi apa aja yang ada di bab 8 yang ada di buku ini ya teman-teman. Nah, di sini ada di bagian 2-nya merupakan yang berisi tentang perencanaan strategi dalam program pendidikan, dan masih banyak lagi nih teman-teman untuk bab-bab isi-isi yang ada di bab berikutnya. Jadi mungkin teman-teman untuk video kali ini mungkin sampai sini dulu ya teman-teman. Jadi video kali ini saya mereviewin buku perencanaan strategik suatu kajian dalam menyusun visi misi sekolah. Mungkin sampai sini dulu ya teman-teman. Jadi buat kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk video-video kami agar kalian tidak lupa dan ketinggalan untuk video terbaru kami ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk follow semua akun media sosial kami seperti Facebook, Instagram dengan nama Aksara Pena. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.